storytelling yang indah, sebuah cerita yang indah mengenai keberanian, persahabatan, dan lain sebagainya. Tapi cerita ini juga mengandung nilai-nilai yang universal. Karena memang intention kita ini tidak hanya untuk orang malah bilang film animasi itu film kartun buat anak-anak. Ini bukan film anak-anak. Ini film untuk semua. Jumbo itu untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita. Jadi memang ini Jumbo nilainya universal, sehingga film ini juga bukan hanya akan rilis di Indonesia, tapi sejauh ini kami sudah mendapat kepastian, konfirmasi bahwa ada 17 negara yang akan rilis Jumbo. Dan ini mudah-mudahan bertambah terus, karena kami masih terus mengusahakan untuk lebih banyak lagi negara yang bisa merilis Jumbo. Kenapa kami sangat bersemangat untuk melakukan international distribution ini? Karena memang ada beberapa hal yang sifatnya dari sisi Cinema Studio cukup strategis. Yang pertama, kita bisa memperkenalkan ke pasar internasional bahwa animator-animator kita tuh udah keren-keren loh. Kita tuh udah sanggup kok bikin dengan yang storytelling yang bagus, sebuah visual storytelling dalam bentuk animasi yang bagus dan bisa diterima di masyarakat internasional. Jadi itu mudah-mudahan akan membuka kotak Pandora buat industri animasi di Indonesia. Bismillah. Nah, yang kedua, mungkin teman-teman udah tahu kalau dari sisi entertainment yang kita sebut evergreen IP kayak Toy Story, Frozen, dan lain sebagainya, yang itu semuanya punyanya dari negara-negara barat. Indonesia belum sampai mempunyai itu. Jadi mudah-mudahan Jumbo ini juga langkah awal untuk menjadikan Indonesia punya evergreen IP yang dikenal bukan hanya menjadi tuan rumah di Indonesia, tapi juga bisa dikenal di mancanegara. Gitu, Mbak Ovi. Terima kasih. Baik, Bu. Udah dibilangin gak bakal menang, malah mau ikut pentas. Hai. Kamu ngapain di sini? Aku mau minta tolong. Luar biasa ya, maksudnya inspirasi itu bisa hadir dari mana saja, tapi yang pasti inspirasi itu hadir karena kita masih memiliki anak-anak yang kita sayang di Indonesia. Dan ini adalah bentuk komitmen kita dari Cinema Studios untuk bisa menghadirkan cerita yang bukan hanya saja menarik, tapi menghadirkan sebuah cerita yang kemudian kita bisa dongengkan kepada seluruh anak-anak, keluarga, karena rasa yang kita rindukan waktu kita kecil itu adalah rasa didongengnya. Dan itu yang akan terus menginspirasi kita, dan insya Allah komitmen kita akan terus sustainable gitu ya, berkelanjutan, menghadirkan karya yang bisa terus dinikmati dan menemani anak-anak kita bertumbuh, terutama juga untuk anak-anak di dalam diri kita. Gitu Kak Ovi. Oh begitu Teteh. Tapi kalau melihat prosesnya kan luar biasa panjang sekali ya, 5 tahun proses pembuatannya, bisa dibilang bekerja sama dengan lebih dari 400 kreator Indonesia juga. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang mau Teh Anggia sampaikan hari ini mumpung ada teman-teman media di sini. Mungkin kalau tadi teman-teman udah nonton, aku tanya dulu kali ya, rasanya apa sih gitu kalau aku tak kasih pesan-pesannya. Kita pesan-pesan berikut ini. Iya benar, tapi aku jujur banget bingung Teh, karena semua perasaan tuh kayak nyampur gitu loh, jadi satu gitu ya. Tapi mungkin garis besarnya sih adalah bukan perasaan ya. Waktu kita bikin tuh apa sih yang sebenarnya kita rasa sebagai anak-anak gitu, yang pernah kita rasakan, ada yang kurang, yaitu adalah rasa untuk didengarkan. Dan belajar mendengar itu menjadi salah satu yang kental sekali kalau tadi teman-teman menonton film Jumbo. Dan satu hal yang pasti, kita tuh semua unik. Jadi actually you are bigger than your body. Jadi percaya aja, kamu bisa ngelakuin banyak hal, melampaui banyak hal seperti yang Jumbo lakukan bersama teman-temannya. Aku rasa itu pesan sederhana yang harusnya bisa melekat untuk kita semua. Cuma kalian yang bisa bantu aku. Enggak, kita gak bisa bantu. Aku mohon. Kita kan harus ambil buku aku. Kan, dengerin dulu. Pentas aku nanti gimana? Emangnya kamu bisa apa? Lihat ya. Dan aspek kreatif gitu ya, karena
kita juga pengen secara kreatif yang tadi udah disampaikan Teh Anggia dan Novi gitu, kita jaga visi ceritanya, kita jaga kualitasnya, tapi juga secara teknis kita mencari cara supaya pekerjaannya efisien dan sesuai timeline gitu kan. Jadi nggak lebih dari 5 tahun gitu. Tapi kalau secara kreatif sendiri tantangan terbesarnya adalah meramu cerita untuk semua umur gitu. Karena tadi seperti Pak Heri bilang, kita pengen bikin film animasi yang bisa ditonton oleh semua kalangan dan semua umur gitu. Jadi bagaimana film Jumbo ini secara cerita anak-anak bisa menikmati petualangannya, persahabatannya, visualnya, tapi penonton dewasa juga akan mendapatkan makna dan juga bisa mendapatkan emosi di dalamnya gitu. Jadi tantangan kreatifnya itu lebih kayak bagaimana film ini bisa kita kemas sedemikian rupa untuk bisa jadi film untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak di dalam diri kita gitu. Nah, ketika itu direalisasikan gitu ya, semua visi kita ini, kita menyadari kita nggak bisa kerja sendirian. Makanya untuk mencapai visi dari Jumbo ini, kita akhirnya bekerja sama dengan lebih dari 400 kreator Indonesia yang sangat keren-keren gitu. Dan ya kita akhirnya bisa mewujudkan dunia Jumbo dan ceritanya Jumbo terrealisasikan gitu, yang kita kita brainstorm dan kita jagain sama-sama selama 5 tahun. Jadi harapannya itu tercapai buat teman-teman supaya film animasi Jumbo ini bisa diterima semua umur. Oke, kita bantuin cari papi mami kamu. Cerita yang universal, cerita yang timeless, mau ditonton kapanpun kita masih bisa merasakan nilai emosionalnya. Tantangannya di sini adalah kita pengen bikin ini fun dan seru, tapi gimana caranya biar bisa relatable untuk kita yang dewasa ini nontonnya gitu. Jadi cerita ini awal mulai dikembangkan itu ketika pandemi. Justru mengembangkan cerita ini tuh seperti menjadi playground untuk kita gitu. Seperti menjadi oase di saat waktu itu dunia sedang gelap gitu ya. Dan kita juga benar-benar menggali-gali segala pengalaman personal dari diri kita gitu. Dan setiap draftnya biasanya kita reading gitu dengan tim di Struktura, di Cinema. Dan kita di situ menjadi suatu proses yang menyenangkan karena kita saling mendengarkan gitu masukan-masukan dari teman-teman gitu. Dan mudah-mudahan dari situ kita juga berharap dengan penulisan kita itu kita bisa menemukan magic moments-nya gitu. Karena di medium animasi itu banyak hal banget yang bisa dieksplorasi gitu. Jadi tantangannya di situ gitu. Dan bagaimana caranya film ini supaya bisa berlaku untuk kita, untuk anak kita dan anak-anak dalam diri kita. Oh, tepuk tangan dong buat Kak Bida. Yang Jumbo. Maju. Film Jumbo mungkin lebih ke mengetahui cerita film ini sendiri. Buat aku ini ada sebuah film yang punya message. Kalau sebagai orang tua tuh ini sesuatu yang bisa kita tinggalkan, legacy gitu buat anak kita. Message di film ini sendiri buat aku amat sangat kuat. Di sini aku sebagai seorang ibu gitu ngelihat di film ini tuh kita bisa melihat kalau anak-anak ini tuh punya perjalanan hidupnya sendiri. Tapi bagaimanapun juga apa yang orang tuanya ajarkan, kasih sayang orang tuanya itu akan selalu ada di dalam dirinya dia. Dan somehow aku mungkin punya harapan orang yang nonton film Jumbo, termasuk aku yang mengisi suara di sini tuh kita jadi makin appreciate waktu ya, waktu yang kita punya bersama anak kita dan anak kita juga menghargai kasih sayang dari orang tuanya gitu. Nonton film ini amat dalam gitu. Mungkin it's fun to watch. Jadi kalau kita bilangnya menghidupkan imajinasi sekaligus menghangatkan hati. Benar-benar mudah-mudahan teman-teman di sini ngerasain itu ya. Tadi udah nonton kira-kira rasanya sama nggak seperti yang aku gambarkan tadi? Ya, hangat. Sama. Atau mungkin lebih kena ke inner child-nya. Anak-anak di dalam diri lebih. Iya, benar. Tapi telur ceplok, bajunya apa? Jadi imajinasi itu jalan tapi somehow hati kita jadi hangat. Ah, itu dia yang terpenting adalah kalau misalnya habis nonton Jumbo udah pasti hati kita pulang hangat. Itu dia. Bukan doa ya, bukan ya.
Ariel. Ya. Oh, sorry. Nah, Ya. Kak Ariel, Ya. ini kan di pertemuan sebelumnya berhalangan hadir. Betul. Iya, kita belum sempat denger nih ceritanya. Gimana sih akhirnya bisa bergabung dengan film Jumbo ini? Oke. Halo, selamat sore semuanya. Dengan suaranya pada woi. Bentar ya Mas Ariel. Orang komen di sini semua dengan suaranya Rio. Iya, bentar Mas Ariel, aku mau keramas dulu. Maksudnya aku mau ke salon abis ini. Iya. Dari awal ditawarin sebetulnya langsung seru sih. Jadi manajer ngasih tahu, terus kan dari dulu memang sering nonton film animasi ya. Jadi pada saat nonton juga sering bertanya-tanya ini gimana caranya ya, menyamakan emosi suara itu dengan emosi karakternya gitu. Jadi pas ditawarin itu satu challenge yang seru banget, apalagi ini waktu itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu lagi pandemi, jadi banyak energi yang nggak kepake. Jadi wah, kayaknya kayaknya kita mesti coba ini. Jadi challenge waktu itu pas bergabung pertama kalinya. Oke, tapi tantangan yang paling diingat banget gitu ya. Oke. Mungkin ada momen-momen part tersulitnya gitu. Paling sulit itu memang pas lagi ngobrol ekspresi itu ya. Karena kan agak nggak pengen pengen perfect, pengen dapet banget. Dan itu diajarin dulu sih sebetulnya. Dia diajarin dulu, kedengarannya udah lebih enak. Walaupun dibilang Mas Ariel tenang aja, Mas Ariel ngomong biasa juga udah enak kok katanya gitu. Cuma kayak kayaknya masih belum ya. Jadi challenge-nya itu di komen. Tahan kaunya. Di setiap party sebetulnya challenge karena nggak pengen cuma sekedar bicara aja tapi pengen dapat emosinya juga gitu kan. Ada apalagi pas bagian belakang pada saat perpisahan itu kan emosinya pengen dapat juga gitu. Jadi di situ banyak belajar sih. Oke, karena mengisi suara dulu baru animasinya ada kan ya kalau nggak salah. Jadi memang Ya. benar-benar belum ada gambaran, baru di dalam imajinasi aja gitu ya. Betul. Jadi itu tantangan tersulitnya Kak Ariel sendiri. Betul. Oke, terima kasih. Jumbo. Kak Cinta. Yes. Aku baru tahu loh Mary itu ternyata turunan Jerman ya. Iya, tadinya Belanda, tapi karena aku nggak fasih bahasa Belanda, ini diganti ke Jerman. Coba bahasa Jawa aku kayaknya yang kepilih ya. Cuma bahasa Jawa soalnya ya. Oke, tapi Kak Cinta, apa sih yang membuat seorang Cinta Laura ini happy banget gitu ya bisa tergabung dan juga berperan mengisi suara di dalam film Jumbo. Sekaligus juga boleh menyapa teman-teman media di sini, silakan. Hai teman-teman media, apa kabar? Baik, Cinta. Jangan lupa sebentar lagi buka puasa, ayo. Yeay. Yang pasti saat aku diminta untuk bergabung di Project Jumbo ini, aku langsung bahagia banget dan nggak peduli dikasih karakter yang mana. Karena dari kecil sampai sekarang ya nggak pernah berubah. Aku suka banget nonton film animasi. Dan kenapa buat aku film Jumbo ini sangat spesial? Karena kalau mungkin aku melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Menurut aku di dunia sekarang dalam masyarakat kita memang social media bisa dibilang memiliki kelebihan, tapi juga banyak sekali kekurangan. Bagi orang manusia segala umur ya, masih kecil, remaja, dewasa seperti kita, aku kadang-kadang merasa bahwa dengan dunia yang semakin digital, kita jadi lebih mudah iri dengan hidup orang lain, lebih mudah insecure dengan diri sendiri, lebih merasa tidak cukup, dan kadang-kadang karena yang kita konsumsi di media tidak selalu positif, pikiran kita pun menjadi sempit. Tapi film Jumbo ini benar-benar luar biasa bermakna karena melalui karakter Don dan teman-temannya, film ini menunjukkan bahwa kadang-kadang imajinasi kita sudah cukup untuk membuat hidup kita lebih berwarna. Dan di luar apapun yang terjadi, mau kita bisa mencapai mimpi kita atau tidak, at the end of the day, yang paling penting adalah keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang sekitar kita yang benar-benar mengenal siapa diri kita sebenarnya. And I think that's such a beautiful and powerful message, sesuatu yang harus ditonton dan diserap oleh orang-orang semua umur. Dan makanya dari tadi kita juga bilang kan, film ini untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak di dalam diri kita.
Karena kita pun sebagai orang dewasa kadang-kadang lupa bahwa hidup sebenarnya memang sulit tapi bisa indah kok. Selama mindset kita bisa kita kontrol dan tentunya imajinasi kita tidak pernah berhenti berimajinasi. Begitu. Dan makanya nanti teman-teman jangan lupa nonton film Jumbo Lebaran nanti, ajak semua orang, gak hanya anak-anak, keponakan, teman-teman kalian semuanya, cause this movie really is for everyone. Yeay, Kak Cinta. Bu, udah dibilangin gak bakal menang, malah mau ikut pentas. Hai. Kamu ngapain di sini? Aku mau minta tolong. Kayak apa ya, cabi gitu. Oh, Nanti biar nanti SMP baru diet ya. sabar. Nah, sekarang masih SD berarti ya? Masih SD. Iya, aku SMP loh. Mirip ketemu. Maksudnya SMP saya udah nikah gitu maksudnya. Tapi Prince, ini kan luar biasa banget loh. Dari tadi teman-teman langsung ketika selesai gitu, Don luar biasa, teringat-ingat langsung. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Prince Putirai. Nah, menurut kamu ada nggak sih kesamaan kamu sama Don selain memang kelihatannya memang mirip sih? Ada nggak kalau karakternya sendiri yang mirip kamu sama Don? Jadi kalau menurut aku tuh mirip gak sih sama Don? Mirip banget. Ya mirip banget. Dari sifat, Don itu percaya diri dan pantang menyerah. Aku percaya diri dan pantang menyerah. Dan pede aja dulu pede. Terus Don suka nyanyi. Dan suka nyanyi. Dan aku juga suka nyanyi. Tadi di film ada aku nyanyi sama Kak Queen, Mary. Dan juga Don dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayang. Omanya, Mary, teman-temannya, Nurman, Atta, Mae, semuanya. Kalau aku juga sama siapa ya? Mama papa, sama mama papa. Kenangan akan mama papanya Don gitu ya. Kalau aku juga ada orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang sayang sama aku, mama, papa, keluarga, teman-teman, sahabat, pacar, enggak. Udah punya pacar. Belum. Ketemu di Tinder enggak ya? Oh, enggak boleh. Tinder apa? Tinder nggak percaya diri. Minder. Aku typo maksudnya minder. Oke. Jadi tapi ada satu yang benar-benar aku mirip banget sama Don. Badanku benar-benar segede gelembung. Gelembung yang besar sama kayak Don ya, pokoknya mirip lah sama Don. Jadi kalau pengen lihat Don yang lucu banget, ajak keluarga, teman-teman untuk nonton film Jumbo Lebaran 2020. Terima kasih Prince. Cuma kalian yang bisa bantu aku. Enggak, kita gak bisa bantu. Aku mohon, kita kan harus ambil buku aku. Don, dengerin dulu. Pentas aku nanti gimana? Namanya kamu bisa apa? Lihat ya. Aku anak kecil juga, sama seperti kalian. Sayangnya aku udah tua ya, kayak Mary. Hai Queen. Hai Alfi. Ini FYI, Queen ini juga punya adik namanya Prince ya. Betul. Iya kan, jadi emang Jadi sama ini juga Prince. iya, adik juga ya buat kamu ya. Tapi Iya dong. Mary itu kan sesuatu apa ya? Bukan sesuatu, sosoknya tuh adalah Sosok. magic Magic, gitu kan. betul itu. Pokoknya kalau misalnya ada si Mary tuh udah pasti kayaknya ada bisa terbang lah, bisa apalah Iya. digunakan dengan magicnya itu ya. Telekinesis. Iya, nah kalau kamu seandainya punya kekuatan super magic seperti Wow. itu, kamu bakalan pengennya punya apa terus biar kenapa? Mary kan bisa terbang, Mary bisa melayang. Jadi kayaknya udah gitu dia terbangnya tuh cepet banget. Jadi kan kalau aku jadi Mary, biar aku nggak telat ke sekolah lagi. Jadi aku mau terbang aja ya, bisa kali ya kalau jadi Mary. Boleh. Terus apa lagi ya, kalau terbang itu aku bisa melihat view
dari atas, jadi bisa menikmati indahnya kota, bisa jalan-jalan, terbang. Terus Mary ini kan karakter yang identik sama magic kan di film ini. Jadi apa ya, sentuhan magical moments itu tuh di sini menurut aku ada di karakternya Mary. Jadi aku harap semuanya dari anak kecil, terus kakak, om tante, pokoknya semuanya bisa membuka imajinasinya ngelihat Mary ini, karakter Mary. Jadi bisa merasakan magical juga di sini sambil nonton film Jumbo. Oh, lovely sekali sih. Cuma kalian yang bisa bantu aku. Enggak, kita gak bisa bantu. Aku mohon, kita kan harus ambil buku aku. Don, dengerin dulu. Pentas aku nanti gimana? Namanya kamu bisa apa? Lihat ya.